Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Bahkan saking banyaknya nikmat tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kenapa? Karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, uswah kita, nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang mengikuti ajaran beliau, setia mengikuti sunnah beliau hingga nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, azzakumullah wa iyyakum jami'an. Berbicara mengenai halal dan haram. Berbicara mengenai halal dan haram. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah memberikan undang-undang di dalam agama ini. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan undang-undangnya di dalam Al-Qur'an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan undang-undang, menyampaikan undang-undangnya melalui hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan adanya undang-undang tersebut, dengan adanya rambu-rambu tersebut, kita bisa mengetahui dari keduanya mana yang dihalalkan oleh syariat kita ini, oleh syariat Islam ini, oleh agama kita ini, dan mana yang tidak diperbolehkan oleh agama. Dan semua hal telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan jelas di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis. Semua perkara mengenai halal dan haram yang datang kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui dua wahyu tersebut, melalui dua pedoman tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnah, itu jelas bagi kita sehingga kita bisa tahu mana yang halal dan mana yang haram. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis apa bunyinya? Hadis ini yang meriwayatkan siapa dulu, wes? Yang meriwayatkan hadis ini siapa? Abu Abdullah, ya. Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal halala bayyinun
wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Kita ambil hadisnya sampai situ aja. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innal halala bayyin. Sesungguhnya perkara-perkara yang dihalalkan, perkara-perkara yang diperbolehkan, yang halal itu jelas. Jelas mboten? Jelas. Perkara-perkara yang halal itu sudah jelas di dalam syariat kita. Wa innal harama bayyin. Dan perkara-perkara yang haram itu juga sudah jelas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Semua hal di dalam syariat kita itu yang halal jelas, yang haram jelas. Ibadah. Ibadah itu ada yang boleh dilakukan, ada yang nggak boleh dilakukan. Percaya nggak? Memangnya ada ibadah yang nggak boleh dilakukan? Ada. Ibadah yang nggak boleh dilakukan itu ada. Makanya dalam kaidah usul fikih itu apa? Al-aslu fi al-ibadah al-hadar. Asal muasal, asal hukum ibadah itu dilarang. Asal ibadah itu dilarang. Illa ma syara'ahu Allahu wa rasuluhu, kecuali yang diperintahkan, kecuali yang disyariatkan. Sholat itu kalau seandainya nggak ada syariatnya halal apa haram? Haram. Kenapa sholat jadi wajib? Jadi diperintahkan? Karena ada syariatnya. Ya. Maka kalau ibadah itu tidak diperintahkan, maka ibadah itu menjadi haram. Ya. Apa saja ibadah yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah tersebut tidak diperbolehkan. Bahkan ibadah tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak sudah capek-capek ibadah, tapi karena ibadahnya itu gak ada perintahnya, akhirnya gak dapat apa-apa, ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Rugi gak? Rugi. Makanya kita harus tahu kaidah ini. Jangan sholat subuh. Sholat subuh itu berapa rakaat? 2 rakaat. Perintahnya 2 rakaat. Lah kok selesai sholat subuh itu pun jenengan nggak puas. Wah, saya pengen nambah sholat lagi ya. Tak tambahi misalnya kayak raweh 11 rakaat. Oh, kurang mantap 23 sekalian. Subuhan ditambahi 23 rakaat. Nek kita lihat perbuatan orang tersebut saya napa mboten? Secara dohir saya napa mboten? Saya, Pak. Oh, semangatnya luar biasa. Tapi kira-kira seperti itu betul napa mboten? Mboten. Kenapa? Karena ibadah tersebut, sholat subuh nambahi sholat subuh 23 tadi tidak disyariat. Tidak disyariat. Akhirnya napa? Tertolak.
Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka ibadah yang diperbolehkan dan ibadah bukan yang diperbolehkan, yang diperintahkan dan ibadah yang diharamkan itu sudah jelas. Taunya dari mana? Dari syariat yang datang kepada kita dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau dalam urusan muamalah, dalam urusan duniawi, kita tahu hal tersebut halal haram dari mana? Ada kaidah. Dan kaidah ini kebalikan dari ibadah. Kalau ibadah al-aslu fil ibadah itu al-hadhar, maka al-aslu fil asya al-ibahah. Kaidahnya asal muasal perbuatan, urusan duniawi, masalah muamalah itu diperbolehkan. Illa ma ja'ad dalil ala tahri, kecuali sampai datang syariat, sampai datang dalil yang menyatakan perbuatan tersebut tidak boleh. Beda. Kalau urusan duniawi, urusan muamalah, maka kita bebas, Pak. Selagi nggak ada larangan, kita boleh mengerjakan. Maka kalau masalah ibadah, yang ditanyakan bukan mana larangannya, bukan. Kalau masalah ibadah yang ditanyakan itu mana dalilnya, mana perintahnya. Kalau masalah duniawi, yang ditanya mana larangannya. Enten Pak Bu, okay? Seperti itu. Itulah mengapa kok dunia ini ya itu muncul hal-hal yang baru. Kita bisa berkreasi dalam urusan dunia itu. Misalnya HP. Hukumnya pakai HP apa? Ya boleh aslinya. Kenapa kok boleh? Karena nggak ada dalil yang melarangnya. Apa hukumnya buat baju namanya dikasih motif-motif yang aneh-aneh? Boleh. Karena nggak ada larangan. Karena kan baju kan banyak model atau Pak? Resleting kayak gini. Mungkin ada model kancing, ada yang model diupet-upet segala macam kayak gini Bang ya. Itu dalam urusan duniawi. Pertanyaannya kalau dalam urusan duniawi apa mau? Mana lara? Kalau ibadah mana perin? Maka dalam urusan duniawi juga sudah jelas mana yang halal, mana yang haram. Yang halal itu ya pokoknya kalau nggak dilarang maka itu halal, kalau dilarang itu haram. Betul ya Bapak Ibu nggih? Makanya innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Jelas Pak, syariat kita itu jelas. Syariat kita sempurna, jelas. Tapi nanti kan Nabi SAW setelah itu wa bainahuma umurun mustabihat. Wa bainahuma umurun mustabihat. Akan tetapi di antara keduanya, di antara yang halal dan yang haram itu ada perkara namanya syubhat. Syubhat itu artinya samar. Enggak jelas. Kalau yang satunya jelas, yang satunya kalau yang satunya itu halal, yang satunya haram, maka di tengahnya ada yang enggak jelas. Itu halal apa haram? Contohnya, kalau pas masih kecil, kita kalau pas masih kecil itu kan suka main kelereng gitu. Ya Pak, kelereng misalnya, kita pinjem kelereng teman kita, apa hukumnya? Halal, jelas ya Pak. Kemudian kalau mencuri kelereng temannya, hukumnya apa? Haram. Kemudian kalau teman kita itu apa? Menyodorkan apa bahasa? Ya menyodorkan gitu.
menyodorkan kelereng ke kita, terus mengatakan, nih, apa? Nih, nyoh. Nah, di sini masih nggak jelas, ambigu, nggak jelas. Ini kelerengnya dikasih ke kita, apa dia nitip? Karena perkara tersebut nggak jelas, ya, kira-kira boleh nggak Pak itu kelerengnya kita pack? Ya nggak boleh. Kenapa? Karena perkara tersebut masih nggak jelas, masih syubhat. Nggih Pak nggih. Contoh lagi, dengan sebagai pengembala, bawa gembalaan yang jenengan niku di nopo tempat perbatasan. Jadi misal ini tanahnya jenengan segini tanahnya orang, jenengan di sini gembalanya, mepet deket tanahnya orang, itu masalah syubhat. Kok bisa ya? Itu dalam hadis ada lanjutannya sebenarnya. Ya. Karena bisa jadi nanti si nopo gembalaannya itu akan akan masuk nanti ke wilayahnya orang tadi, orang yang bukan miliknya tadi. Ya, maka perkara tersebut syubhat. Maka ngendikan Nabi SAW nopo famanittaqas syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang berhati-hati dari perkara yang syubhat, ya, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Walaupun itu Pak, tanahnya yang pojok itu tetap punya jenengan, tapi itu sudah syubhat Pak. Takutnya nanti si gembalaannya itu masuk ke tanah orang. Maka karena jenengan itu pengen berhati-hati, jenengan nggak naruh gembalaannya di situ, tapi di tempatnya agak jauh, biar nggak masuk tanahnya orang. Maka kalau jenengan melakukan hal tersebut, kata Nabi SAW, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka jenengan sudah menjaga agama jenengan dan kehormatan jenengan. Wa man waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang terjerumus pada perbuatan yang syubhat, faqad waqa'a fil haram, maka dia telah terjerumus, maka dia telah terjatuh kepada perbuatan yang haram. Kita harus berhati-hati dari perbuatan yang syubhat. Ada yang halal, ada yang haram, ya sudah. Yang syubhat kita tinggalkan, jangan malah nyoba-nyoba. Lah rapopo, itu kan tanahku. Ya enggak gitu, nanti kalau misalnya jenengan kok malah masuk ke tanahnya orang, ya, gembalaan yang jenengan itu masuk ke tanahnya orang, nanti urusannya malah ribet di akhirat. Nggih Bapak Ibu nggih. Jadi kita harus berhati-hati, ya, dari perkara-perkara yang syubhat, dari perkara yang samar-samar, dari perkara-perkara yang tidak jelas. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mungkin ini kajian singkat yang dapat disampaikan. Apabila banyak sekali kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha untuk mengamalkannya, dan apabila ada yang salah maka itu datang dari saya pribadi dan dari syaitan rajim. Tentu pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.